Bobcat ini mungkin sedang beruntung. Lembah tempatnya berburu memiliki sungai yang tak pernah membeku karena dipanaskan oleh mata air vulkanik yang menjadikannya 50 derajat lebih hangat dari udara sekitarnya. Saat musim dingin, sungai ini menjadi tempat berkumpulnya banyak hewan yang datang untuk mencari makan. Di sini bahkan anjing hutan sudah belajar menjadi pemancing. Namun berburu bukanlah hal mudah bagi kucing yang tak terbiasa basah. Bobcat ini harus memilih targetnya dengan hati-hati. Matanya tertuju pada bebek goldeneye. Tapi, bisakah dia mendekat cukup dekat untuk menerkam? Mungkin lebih baik mencoba keberuntungannya di sisi lain sungai. Uap dari sungai menghangatkan pepohonan di sekitarnya, membuat dahan-dahan menjadi tempat persembunyian potensial bagi mangsa. Dan benar saja, 6 meter di atas sana, seekor tupai. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatnya tetap bertahan. Untuk bisa melewati musim dingin di pegunungan ini, dibutuhkan ketangguhan, dan Bobcat punya itu dalam jumlah banyak. Sementara itu, di Antartika, musim dingin membuat benua ini 2 kali lipat dari ukuran aslinya, lebih besar dari Amerika Serikat. Namun, perubahan ini membawa tantangan besar bagi salah satu penghuni tetapnya, anjing laut Weddell. Saat lautan di sekitarnya mulai membeku, lubang pernapasannya pun perlahan menutup. Tanpa lubang ini, ia akan kehabisan udara. Satu-satunya cara bertahan adalah dengan terus menggigit es menggunakan giginya agar lubangnya tetap terbuka. Untungnya, di bawah permukaan, laut tetap stabil di suhu -2 derajat Celcius, jauh lebih hangat dibanding suhu di atas es, yang bisa turun hingga lebih dari -50 derajat Celcius. Bawah laut ini adalah dunia yang menakjubkan, sebuah kerajaan ajaib yang terlindungi dari dingin ekstrem di atasnya. Namun, bahkan di sini, musim dingin tetap bisa membawa ancaman mengerikan. Saat suhu permukaan semakin turun, air yang sangat dingin mulai tenggelam, membentuk pilar es yang dijuluki jari kematian. Pilar ini membekukan apapun yang disentuhnya, menjebak dan membunuh makhluk-makhluk yang tidak cukup cepat untuk menghindar. 500.000 penguin raja berkumpul di musim semi. Anak-anak penguin ditinggalkan selama berhari-hari saat orang tua mereka pergi berburu ikan. Ada satu aturan sederhana. Anak-anak ini harus tetap di tempat mereka ditinggalkan agar bisa ditemukan kembali. Tapi satu anak penguin ini penasaran dan mulai berkeliaran, mengabaikan aturan. Saat sang induk kembali dengan makanan, ia kebingungan. Anaknya tidak ada di tempat yang seharusnya. Dengan semua gangguan dan makhluk besar seperti anjing laut gajah di sekitar, mencari satu anak di tengah keramaian ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Satu-satunya harapan mereka adalah mengenali satu sama lain melalui suara panggilan mereka. Namun dalam koloni yang bising, mereka harus berjarak kurang dari 15 meter agar bisa saling mendengar. Di Yellowstone, ketika sebagian besar hewan mulai melemah karena musim dingin, kawanan serigala druid justru mencapai kondisi terbaiknya. Para betina muda mulai memasuki masa kawin, dan ada seekor serigala jantan asing yang mengintai dari kejauhan. Dia tidak memiliki wilayah sendiri, jadi dia mengikuti kawanan ini, mengandalkan sisa-sisa hasil buruan mereka. Tapi kali ini, perhatiannya bukan pada makanan. Betina-betina muda ini tidak bisa kawin dengan alfa jantan karena ia adalah ayah mereka. Jadi si penyusup ini mungkin punya peluang. Satu betina menyelinap pergi untuk menemuinya, tapi mereka harus berhati-hati. Jika alfa menemukannya, dia akan diusir dengan kasar. Dan benar saja, kawanan mulai bergerak ke arah mereka. Alfa sudah mencium keberadaan si penyusup. Saat serigala kawin, mereka terkunci bersama selama setengah jam. Tidak ada jalan untuk kabur. Tapi bagi si penyusup, jika dia bertahan cukup lama, keturunannya akan lahir dan dibesarkan dalam perlindungan kawanan serigala terkuat di Yellowstone. Di Arktik, berburu tidaklah mudah. Rata-rata, beruang kutub hanya berhasil 1 kali dalam 20 percobaan. Jika tubuh mereka terlalu kurus, peluang mereka untuk bertahan semakin kecil. Beruang betina ini harus terus mencoba. Dengan hati-hati, ia bergerak memutar agar angin tidak membawa bau tubuhnya ke arah anjing laut yang menjadi targetnya.
Ia berhasil mendekat dan dengan gerakan luar biasa menangkap anjing laut tersebut di bawah air. Meskipun kecil, lemaknya saja mengandung 100.000 kalori, cukup untuk membuatnya bertahan selama seminggu. Tapi musim panas semakin mendekat dan setiap perburuan semakin menguras energi. Jika ia tidak jarang terjadi, tapi saat terjadi, taruhannya bisa sangat tinggi. Namun saat sang pejantan tua sibuk menghadapi lawannya, para pejantan muda lebih lincah, tubuhnya yang besar memungkinkannya merebut kembali posisinya. Setelah mengusir semua pesaing dari salju yang mengamuk, para penguin kaisar berjuang bertahan hidup. Suhu turun hingga -60 derajat Celcius, dan satu-satunya cara bertahan adalah dengan saling merapat dalam kelompok. Di pusat kerumunan, suhu bisa mencapai 37 derajat Celcius. Cukup hangat untuk menjaga mereka tetap hidup. Mereka terus bergantian, berpindah dari luar ke dalam, berbagi panas tubuh, agar semua bisa bertahan dari musim dingin brutal ini. Namun di luar perlindungan kelompok, seekor penguin jantan yang tersesat berusaha kembali. Demi anaknya, ia harus menemukan jalan pulang sebelum terlambat. Dan akhirnya, di tengah badai salju yang mencekam, ia berhasil kembali ke koloninya. Melawan segala rintangan, ia menemukan kehangatan dan keselamatan. Menceburkan diri ke kolam es memang gak terlihat menggoda. Si ibu harus menarik anaknya dengan kuat agar mau masuk. Begitu berada di dalam, dia harus belajar keterampilan bertahan hidup yang penting, mengenali lanskap bawah air dan menemukan jalur terbaik menuju lubang udara. Anak anjing laut seharusnya bisa menahan napas hingga 19 menit. Si kecil ini harus banyak latihan. Semakin lama dia bisa menahan napas, semakin besar peluangnya lolos dari predator seperti anjing, laut macan tutul dan paus pembunuh. Untungnya anak anjing laut punya keuntungan alami dalam belajar cepat. Mereka lahir dengan otak yang sudah 70% ukuran otak induknya. Sementara manusia, saat lahir otaknya baru sekitar 25% dari ukuran otak orang tua mereka. Otak besar ini membantu anak anjing laut mencapai kemandirian lebih cepat. Pelajaran berlangsung cepat. Kalau masuk ke air sudah sulit, keluar dari sana lebih sulit lagi. Si ibu berusaha membujuknya dari atas es. Berhasil. Sekali pujian cepat, dan kelas berikutnya pun dimulai. Serigala mencoba mengusik kawanan bison, memancing kepanikan, dan memisahkan yang lebih muda. Tapi bison punya taktik bertahan. Mereka membentuk lingkaran dengan tanduk menghadap keluar, melindungi anak-anak mereka. Serigala tahu mereka butuh strategi lain. Mereka terus mengganggu, berharap satu bison keluar dari barisan. Dan akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu datang. Seekor anak bison tertinggal. Meski masih muda, dia berlari dengan kecepatan luar biasa. Namun keberuntungan berpihak pada serigala, mereka berhasil menjatuhkan mangsa. Perburuan sukses. Makanan ini akan cukup untuk beberapa hari sebelum perburuan berikutnya dimulai. Di Finlandia, seekor burung hitam sedang bersiap untuk pertunjukan terpenting dalam hidupnya. Tarung dansa demi mendapatkan pasangan. Hanya satu jantan yang akan menang dan berhak mengat. Masing-masing burung berusaha menampilkan tarian terbaiknya. Beberapa pejantan harus menunggu bertahun-tahun menangkan hati para betina. Kekuatan dan ketahanannya akan diwariskan ke anak-anaknya, memberi mereka awal kehidupan yang terbaik. Di sungai yang tetap terbuka berkat sumber air panas bawah tanah, keluarga berang-berang asyik mencari makan. Tapi mereka tidak sendirian. Seekor koyote sedang mengintai, menunggu kesempatan mencuri hasil tangkapan mereka. Salah satu berang-berang menyadari bahaya, segera menyembunyikan ikan hasil tangkapannya di bawah es. Coyote tahu ikan itu ada di suatu tempat, tapi di mana? Ini jadi permainan peta umpet yang menegangkan. Namun, berang-berang lebih licik. Dia berhasil menyelamatkan makan malamnya. Di Arktik, pasangan rubah kutub bekerja sama untuk bertahan hidup. Dengan suhu bisa mencapai -50 derajat Celcius, mereka harus berpisah mencari makanan. Tapi begitu musim dingin mereda, mereka bersatu kembali, kini dengan tugas baru, mengasuh anak-anak mereka. Anak-anak rubah ini harus belajar mandiri sebelum musim dingin berikutnya tiba. Orang tua mereka berburu bergantian, hampir tidak punya waktu untuk bersama. Namun saat-saat kebersamaan yang singkat ini sangat berharga. Musim panas adalah waktu yang sibuk.
Segala sesuatunya harus dilakukan dengan cepat. Makanan harus dikumpulkan, anak-anak harus diajari berburu, dan mereka harus siap sebelum musim dingin tiba. Ini kerja tim yang luar biasa. Sementara itu, di pulau terpencil yang diselimuti kabut, seekor beruang kutub mencoba menyerang sekelompok walrus. Tapi walrus-walrus dewasa melindungi anak-anak mereka, membentuk barikade daging dan lemak yang hampir mustahil ditembus. Beruang mencoba mencari celah, menyerang satu walrus betina yang melindungi anaknya. Tapi kulit tebal walrus membuat cakarnya tidak berguna. Walrus yang berjuang menyeret beruang ke perairan yang lebih dalam, menjauh dari bahaya. Kesempatan makan pertamanya dalam berbulan-bulan pun sirna. Di Kanada, seekor rubah Arktik muda sedang belajar berburu lemming di bawah salju. Dia menggunakan teknik unik yang disebut moosing, melompat dan menukik langsung ke targetnya. Tapi menilai kedalaman salju dan posisi mangsa bukanlah hal mudah, terutama bagi pemula. Di tempat lain, kawanan karibu sedang memulai perjalanan epik mereka. Migrasi darat terbesar yang dilakukan hewan manapun. Tapi di balik perjalanan ini, pemangsa seperti serigala sudah siap mengintai. Serigala menyerang kawanan, mencari yang lemah dan tertinggal. Seekor anak karibu yang masih muda terpisah dan harus berlari secepat mungkin untuk bertahan hidup. Meski kecil, daya tahannya luar biasa. Dia terus berlari dan dengan keberuntungan, dia berhasil lolos. Dunia hewan di lingkungan ekstrem memang penuh tantangan, tapi mereka telah berevolusi untuk bertahan hidup dengan strategi, kecerdikan, dan kerjasama yang luar biasa. Petualangan luar biasa di alam liar. Oke, ini agak sulit untuk bermanuver, seekor macan tutul salju yang langka kembali ke sarangnya. Ini adalah rekaman intim pertama dari macan tutul salju yang pernah diabadikan di alam liar. Betina ini menyambut anaknya yang berusia 1 tahun. Sarangnya berada di lokasi yang sempurna dengan pemandangan luas ke tebing-tebing di sekitarnya. Tak ada predator lain yang bisa berburu di lereng terjal seperti ini. Hanya dia yang mampu. Di Antartika, seekor anjing laut gajah jantan harus mempertahankan wilayahnya. Selama 2 bulan dia menjaga pantai ini dan hak kawinnya dengan 60 betina. Tapi persaingan semakin ketat. Lawan-lawannya hanya menunggu dia kelelahan. Pertarungan antar pejantan ini brutal dan hanya yang paling kuat yang bisa bertahan. Dan di wilayah serigala Arktik, tim dokumenter akhirnya menemukan kawanan serigala yang mereka cari setelah berminggu-minggu pencarian di Pulau Ellesmere, Kanada. Serigala-serigala ini begitu penasaran dan memperkuat ikatan sebelum berburu lagi. Dari serigala di tundra beku, macan tutul salju di Himalaya, hingga penguin di Antartika, kehidupan di alam liar penuh dengan tantangan. Hanya yang terkuat, paling cerdas, dan paling gigih yang bisa bertahan. Dan para pembuat film ini telah menyaksikan langsung bagaimana para penghuni alam liar menghadapi kerasnya kehidupan di lingkungan ekstrem mereka.